Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama Ana Waisal Kurnia Bisamaya dari kelas 2C Mus'ab bin Umair. Kali ini Ana akan mempresentasikan kisah Nabi Muhammad. Simak baik-baik ya teman-teman. Nabi Muhammad adalah hamba pilihan Allah. Ia adalah yang terbaik di alam semesta ini. Allah memberikan derajat yang sangat tinggi kepadanya. Seluruh penduduk langit, binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan ikan yang berada di lautan bersolawat kepadanya. Kecintaan Allah dan seluruh alam kepada Muhammad membuat iblis dan bala tentaranya, yaitu musyrikin Quraisy, begitu membencinya. Kendaraan perang mereka tabuh tiada henti untuk menghambat dakwah Nabi yang mulia. Pada level ini kita akan belajar dari Nabi Muhammad mengenai sikap dan akhlak terpuji pada saat peperangan. Banyak di antara kita sangat baik kepada teman, tetapi sangat jahat pada musuh yang membenci kita. Kita juga dapat berbuat adil pada sesama kita yang sangat mencintai, tetapi tidak dapat berbuat adil pada musuh yang membenci kita. Sebagai suri teladan dan contoh terbaik, Nabi Muhammad mengajarkan perilaku baik dan terpuji sekalipun dalam kondisi peperangan. Di antara sikap terpuji dan penuh kemuliaan yang diajarkan Nabi Muhammad adalah sebagai berikut. 1. Perundingan damai. Peperangan bukanlah jalan keluar satu-satunya untuk menyelesaikan masalah. Nabi Muhammad bahkan menghindari peperangan dan memilih jalan perundingan dan perjanjian damai apabila masih dapat ditempuh. 2. Menjaga darah. Dalam peperangan biasanya nyawa dan darah manusia tidak ada harganya. Berbeda dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad, beliau melarang pasukannya membunuh rakyat sipil, orang tua, anak-anak, dan kaum perempuan, dan melarang mengganggu biarawan atau pendeta yang sedang beribadah. 3. Memelihara lingkungan. Nabi Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi manusia, tetapi rahmat pula bagi binatang, tumbuhan, dan lainnya. Hal ini terlihat jelas dari kepeduliannya terhadap alam, sekalipun dalam kondisi peperangan. Nabi Muhammad melarang pasukannya merusak tanaman, terlebih lagi yang sedang berbuah. Dilarang pula membakar ladang hutan, menghancurkan kota atau desa yang ditempati musuh dan tempat-tempat ibadah suatu kaum. 4. Menjaga kehormatan. Kaum yang berhasil ditaklukkan, tokoh-tokohnya masih didudukan sebagai orang mulia, baik di hadapan kaumnya ataupun di hadapan kaum muslimin. Nabi Muhammad pernah membebaskan tokoh musuh yang berhasil ditawan. Nabi pernah memberikan kehormatan kepada tokoh musuh, yaitu Dauriyah binti Al-Haris radhiyallahu anha, dan menjadikannya seorang istri Nabi yang mulia. 5. Memberi perlindungan. Pasukan Islam hanya boleh memerangi musuh yang telah memerangi mereka lebih dulu. Dilarang berperang di Masjidil Haram. Orang yang berperang di Masjidil Haram, orang yang masuk ke Masjidil Haram dijamin keamanannya.
musuh yang meminta perlindungan kepada kaum muslimin dilarang dibunuh. Bahkan mereka yang ketakutan dan berlindung di rumah-rumah tokoh musuh dilarang untuk dibunuh. Berhenti menyerang musuh apabila musuh berhenti menyerang dan musuh tidak melakukan kerusakan lagi. Dilarang pula membunuh musuh yang berlindung di balik kesaksiannya masuk Islam. Pura-pura bersyahadat, pasukan Islam hanya berperang atas perintah Allah dan untuk meninggikan kalimat Allah. 6. Menghargai beragama. Nabi Muhammad tidak memaksakan kepada musuhnya untuk masuk Islam. Apabila musuhnya kalah, hak beragama mereka tetap terjaga di bawah kemenangan kaum muslimin. Sekian dari presentasi Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.